Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Alam Bahari. Sebelum masuk ke inti videonya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Safti Masunikurnaini. Saya Sonia Atika Putri. Saya Sera Azara Hoirunisa. Saya Salwa Salsabila Azahra. Kami berempat akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul pemanfaatan cangkang kerang hijau sebagai sediaan body scrub dari Pantai Bondet. Ayo teman-teman, ikuti perjalanan observasi kami. Masyarakat Cirebon mungkin sudah familiar dengan daerah Kali Bondet, sebuah wilayah pesisir yang menjadi sentra aktivitas nelayan dan penangkapan ikan laut. Namun, siapa sangka, wilayah ini punya sejarah panjang yang erat kaitannya dengan masa kejayaan Cirebon tempo dulu. Dulunya, Kali Bondet termasuk dalam wilayah kerajaan Singhapura, salah satu kerajaan tertua di pesisir Cirebon. Kata Singha berarti depan dan Pura berarti kerajaan, menandakan letaknya yang strategis berada tepat di bibir pantai utara. Pada masa itu, Singhapura menjadi gerbang utama perdagangan laut antara Cirebon dan kerajaan mancanegara. Bahkan, catatan pelaut Portugis Tomé Pires pada tahun 1513 menyebut Cirebon sebagai pelabuhan yang ramai dan makmur. Namun kini, Pantai Bondet memiliki wajah yang berbeda. Akses menuju pantai ini sangat sulit. Jalan menuju pesisir sungainya saja masih kasar dan belum tertata. Wilayah yang bisa dijangkau hanyalah sekitar pesisir Sungai Bondet, bukan langsung ke bibir lautnya. Meski begitu, Bondet tetap menjadi sumber daya alam bahari yang potensial, salah satunya melalui hasil tangkapan lautnya. Salah satu kekayaan bahan alam bahari yang melimpah di Pantai Bondet adalah kerang hijau atau Perna viridis. Kerang hijau banyak ditemukan di daerah ini karena kondisi perairannya yang mendukung pertumbuhan plankton dan nutrisi laut yang tinggi. Kerang-kerang ini tidak dipanen di pesisir, melainkan di tengah laut. Nelayan harus menggunakan kapal untuk mencapainya. Itulah sebabnya, di tepi pantai kita jarang menemukan kerang hijau secara langsung. Dari bahan alam ini, kami memanfaatkan bagian cangkang kerang hijau sebagai sumber mineral kalsium karbonat alami. Kalsium karbonat dari cangkang kerang ini berpotensi digunakan dalam berbagai formulasi, salah satunya sebagai bahan dasar body scrub karena sifat abrasifnya yang lembut serta kemampuannya memberi efek melembutkan kulit. Saat kami datang langsung ke wilayah pesisir Bondet, kondisi di sekitar lokasi ternyata cukup berbeda dari pantai pada umumnya. Wilayahnya dikelilingi oleh pepohonan lebat dan akses jalannya masih sangat sulit. Hanya bisa dilalui kendaraan kecil dengan medan yang cukup kasar. Di sana kami tidak menemukan garis pantai yang luas, melainkan area tumpukan besar cangkang kerang hijau di tepi muara sungai. Tumpukan ini merupakan sisa hasil panen nelayan yang sebelumnya telah diambil dagingnya untuk dijual, sementara cangkangnya dibiarkan menumpuk di daratan. Baik, kami di sini sudah bersama dengan warga setempat atau dengan Bapak siapa Pak? Saidi. Bapak Saidi. Kami akan bertanya-tanya sedikit ya Pak mengenai tentang Pantai Bondet ini. Kalau misalkan di Pantai Bondet ini tuh biasanya banyak menghasilkannya apa sih Pak? Ya kalau di Bondet itu bermacam-macam alat ya, jadi semuanya menghasilkan semua. Misalnya pakai perahu gede, misalnya teri, itu pun musiman. Kerang hijau juga musiman. Ya pokoknya hasil laut ada, tapi musim-musiman. Kalau misalkan untuk kerang sendiri gitu Pak, banyak nggak di sini Pak? Banyak. Industri paling banyak di Sungai Bondet untuk kerang sendiri. Kemudian Pak, untuk cara pengambilan sendiri dari kerang ini kayak gimana Pak di sini? Ya, caranya ditarik kayak sejenis alat kayak net. Kalau bisa nanti kita lihat dulu itu alatnya kayak gitu. Itu pun di dalamnya bukan diternak tapi secara alami tumbuh sendiri. Kalau untuk kerangnya sendiri itu dia biasanya hidup di mana sih Pak? Atau di bebatuan kah atau di kapal? Di laut. Langsung di laut. Jadi di bambu ada, di tali juga ada, kemungkinan di perahu juga ada, di kapal, tapi yang usianya nggak pernah di darat atau dalam arti jarang sekali ke darat perahunya, dalam arti dicat atau gimana. Nah Bapak, selanjutnya pertanyaan dari kami itu kan kalau misalkan di Pantai Bondet ini termasuk kerang tuh paling banyak ya Pak. Nah kalau misalkan laut pinggiran apa ya, itu bisa nggak sih kita ngambil dari situ gitu Pak? Kalau bisa sih bisa, tapi pasti tetap ke arah laut ya. Kalau di pesisirnya nggak bisa. Berarti aksesnya agak susah ya Pak, harus naik kapal ya Pak? Harus naik kapal. Berarti di daerah sini mah kurang banyak gitu. Kalau di sini industrinya, jadi dalam arti udah dapat hasilnya lah.
Berarti paling kita mengambil langsung dari tempat industrinya gitu ya Pak? Tadi udah banyak pertanyaan yang kita ajuin oleh Bapak Saidi. Untuk akses untuk mendapatkan kerang itu sendiri lumayan susah karena kita harus naik kapal terlebih dahulu ya Pak. Betul. Nah, jadi kita akan mengambil hasil kerang itu sendiri langsung di industrinya. Segitu aja teman-teman, ikutin perjalanan kita selanjutnya. Dadah. Dari hasil wawancara dengan nelayan setempat, diketahui bahwa Bondet memang kaya akan hasil bahari, salah satunya kerang hijau. Namun, panennya bersifat musiman dan sangat bergantung pada cuaca laut. Para nelayan biasanya mencari kerang di tengah pantai menggunakan kapal, karena kerang bukan hasil budidaya, melainkan tumbuh alami di habitatnya. Hasil tangkapan dibawa ke darat untuk diproses. Sisa-sisa cangkang yang terlihat di lokasi merupakan limbah alami dari kegiatan tersebut. Karena kondisi akses menuju laut yang sulit dan waktu pengambilan yang terbatas, kami memanfaatkan cangkang kerang dari hasil panen nelayan yang baru saja dibawa ke darat. Meski tidak langsung diambil dari laut, cangkang tersebut masih dalam kondisi segar dan sangat potensial untuk diolah. Kami tetap memilih kerang hijau Bondet karena ketersediaannya yang melimpah dan belum banyak dimanfaatkan. Selain itu, limbah cangkang kerang seperti yang terlihat di lokasi bisa menjadi sumber bahan alami bahari bernilai tinggi, mengandung kalsium karbonat yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk formulasi kosmetik alami seperti lip balm dan body scrub. Baik, sekarang kami sudah berada di salah satu tempat pengumpulan hasil kerang hijau yang sudah diperoleh oleh para nelayan. Setelah bahan cangkang kerang dikumpulkan, tahap selanjutnya yaitu pengolahan cangkang kerang hijau mulai dari pembersihan hingga penghalusan. Pertama, pencucian awal. Walaupun udah direbus, kerang tetap perlu dicuci lagi sebelum di oven supaya garam laut dan sisa organik hilang, baunya nggak nyengat pas dipanasin. Kedua, pengeringan awal atau pra-oven. Sebelum di oven, biar gak lembab, jemur di bawah sinar matahari selama 7 hari sampai benar-benar kering. Sekarang masuk tahap ovennya. Langkah pertama, siapkan loyang datar atau nampan stainless, susun cangkang kerang 1 lapis, panaskan oven di suhu 100-110 derajat Celcius, masukkan cangkang, lalu oven selama 2 jam. Setiap 30 menit, buka oven sebentar sekitar 10-15 detik untuk ngeluarin uap air. Setelah 2 jam, matikan oven dan biarkan cangkang di dalam oven sampai suhu turun alami. Lalu masuk ke tahap penumbukan awal, tujuannya untuk memecah cangkang besar jadi ukuran kecil biar gampang digiling. Langkah pertama, setelah cangkang keluar dari oven dan dingin, siapkan mortir dan stamper, tumbuk perlahan sampai ukurannya kira-kira sebesar beras pasir kasar. Lalu masuk ke tahap penghalusan, tujuannya buat ngebentuk tepung halus yang nyaman di kulit waktu dijadiin scrub. Langkah pertama, masukkan hasil tumbukan ke dalam blender kering, giling bertahap kurang lebih 2-3 menit setiap kali, jangan terlalu lama biar mesin gak panas. Hasil gilingan pertama biasanya masih agak kasar, jadi bisa ulang penggilingan 1-2 kali sampai halus. Lalu masuk ke tahap pengayakan, tujuannya biar ukuran butiran seragam dan tekstur scrubnya enak di kulit. Langkah pertama, siapkan ayakan 100 mesh, ayak hasil gilingan di wadah bersih, hasil yang halus atau lolos ayakan disimpan buat bahan scrub. Sisa yang kasar atau tidak lolos ayakan bisa digiling ulang. Nah, untuk bahan dasarnya kita tetap pakai tepung scrub supaya tekstur sediaannya lebih lembut dan stabil. Cangkang kerang hanya dipakai sebagian saja, bukan bahan dasar penuh, karena teksturnya agak keras dan bisa bikin scrub terlalu abrasif kalau dipakai sendiri. Kita nggak melakukan ekstraksi karena tujuan kita bukan buat ngambil senyawa kimia aktif, tapi manfaat fisiknya sebagai scrub alami. Cangkang kerang berperan sebagai eksfolian fisik, bukan bahan aktif terlarut, jadi bentuk serbuknya justru yang dibutuhin, bukan hasil ekstraknya. Adapun formulasi bahan yaitu yang pertama tepung scrub. Itu sebagai bahan dasar dan eksfolian utama sebanyak 10%, tepung cangkang kerang sebagai eksfolian tambahan sebanyak 5%, asam stearat sebagai emulgator sebanyak 8%, TEA sebagai emulgator sebanyak 2%,
parafin cair sebagai emolien atau fase minyak sebanyak 15%, propil paraben sebagai pengawet sebanyak 0,05%, propil glikol sebagai pelarut atau pengawet sebanyak 3%, gliseren sebagai humektan sebanyak 5%, setil alkohol sebagai pengental dan stabilizer sebanyak 2%, oleum rosae sebagai pewangi atau aromaterapi sebanyak 0,20%, dan aquades sebanyak 49,75%. Setiap bahan di dalam sediaan body scrub ini punya peran penting biar hasil akhirnya bisa maksimal di kulit. Pertama, tepung scrub dan tepung cangkang kerang berfungsi sebagai eksfolian fisik. Tepung scrub yang lembut bantu mengangkat kulit mati secara halus, sementara serbuk halus cangkang kerang memperkuat efek pengangkatan kulit kusam tapi tetap aman digunakan karena partikel kerangnya udah dihaluskan sampai ukuran 100 ml. Kombinasi dua bahan ini bikin hasil eksfoliasi seimbang, gak terlalu kasar, tapi tetap terasa bersih. Kemudian asam stearat dan TEA bekerja sama sebagai emulgator yang menjaga kestabilan antara fase air dan fase minyak. TEA juga membantu menetralkan asam stearat sehingga menghasilkan tekstur krim yang lembut dan tidak menggumpal. Parafin cair berperan sebagai emolien, yaitu bahan yang bisa melembutkan kulit dengan membentuk lapisan tipis di permukaan kulit agar kelembapannya tetap terjaga setelah dibilas. Selanjutnya, propilen glikol dan gliserin bertindak sebagai humektan yang berfungsi menarik dan mempertahankan air di kulit sehingga kulit tetap terasa lembab setelah pemakaian scrub. Setil alkohol digunakan sebagai stabilizer dan pengental, membantu memberi konsistensi lembut dan creamy pada scrub supaya nggak encer atau berpisah antara fase minyak dan fase air. Propil paraben ditambahkan sebagai pengawet, tujuannya untuk mencegah pertumbuhan mikroba karena produk body scrub mengandung air yang bisa jadi tempat tumbuhnya bakteri atau jamur. Terakhir, oleum rosae atau minyak mawar digunakan sebagai pewangi alami sekaligus memberikan efek aromaterapi yang menenangkan saat digunakan. Secara keseluruhan, kombinasi bahan-bahan ini menghasilkan body scrub yang stabil, lembut, wangi, dan punya kemampuan eksfoliasi yang baik tanpa bikin kulit kering atau iritasi. Tahap selanjutnya, kami akan menjelaskan cara pembuatan body scrub. Pertama-tama, pembuatan fase minyak terlebih dahulu. Campurkan asam stearat, setil alkohol, dan parafin cair. Panaskan hingga meleleh merata pada suhu sekitar 70 derajat Celcius. Selanjutnya, pembuatan fase air. Campurkan gliserin, propilen glikol, dan aquades. Panaskan hingga suhu sama dengan fase minyak. Tambahkan TEA ke dalam fase air, aduk hingga homogen. Tuangkan fase minyak ke dalam fase air secara perlahan sambil terus diaduk hingga terbentuk emulsi homogen. Tambahkan propilen glikol sambil terus diaduk. Kemudian tambahkan propil paraben. Sambil terus diaduk, tambahkan sisa aquades sampai habis. Masukkan tepung scrub dan tepung cangkang kerang sambil diaduk perlahan hingga merata. Setelah ditambahkan oleum rosae sebagai pewangi dan telah dipastikan sudah merata, langkah terakhir yaitu masukkan ke dalam wadah body scrub. Halo teman-teman, sekarang kita sedang bersama salah satu probandus dengan Bapak Yuda. Pada hari ini kita akan
mencoba atau tester dengan Probandus hasil scrub yang telah kita buat. Nanti Bapak boleh coba kasih komentar ya Pak ya. Oke, saya coba ya. Ini dioles ini. Ini bahan dasarnya apa? Bahan dasarnya dari Pegang. enggak, bahan dasarnya tetap dari scrub polietilen tapi ditambahin sama zat aktifnya dari kerang karena kan dari alam bahari ya Pak. Oke. Teksturnya udah oke. Wanginya oke. Pakai pewanginya penambah formulanya apa? Dari Oleosa. Oke, udah Bagus ya Pak? bagus. Worth it gak Pak kira-kira kalau buat dibeli Pak? Worth it. Kira-kira masih ada yang kurang ya nih Pak? Dari tekstur atau dari penampilan mungkin atau gitu? Udah oke, udah cukup. Udah cukup. Iya. Untuk scrub, ukuran scrub oke lah. Tinggal harus diuji khasiatnya dulu. Oke. Mungkin segitu dulu teman-teman. Ikuti kegiatan kita selanjutnya. Dadah. Terus gini, Iya. kebanyakan pari. Kebanyakan sih Pak. Udah. Wanginya kurang. Gimana Pak wanginya? Tapi sebenarnya udah bau kerangnya masih kerasa nggak Bu? Atau udah nggak kecium? Masih bau ikan. Masih bau ikan? Masih bau ikan. Bau ikannya kerasa banget. Ya, bau ikannya kerasa, scrubnya udah bagus ya. Memang kalau scrub kan seperti ini teksturnya ya. Cuma memang kerasa banget ini. Tapi yang paling mungkin harus diperbaiki adalah aromanya. Memang aroma ini kan bahan dasarnya dari kerang ya, sehingga ya mungkin ini yang mungkin harus ditutupinya di situ ya. Ya. Kalau dari keseluruhan mah ya bagus lah. Ya. Cuma evaluasinya seperti itu. Terima kasih. Ada tisunya? Komentar saya mungkin nggak lebih dan nggak kurang sama seperti apa yang disampaikan sama Pak Cecep. Itu ya, mungkin dari segi baunya aja yang kurang mengenakan. Dah, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Dalam kepalamu ribuan memori, mana yang membuatku seperti hari ini. Jatuh pertamamu dari sepeda, menampakkan hantu di rumah tua. Serpihan berbahagia atau justru buatmu merana. Jika ada ingatan yang terus menghangatkan dirimu, jaga apinya, hadapi hari, teruslah kau begitu. Jika ada pedih yang panjang mengikat tubuhmu, percayalah dunia tak selamanya harus begitu. Sekian kegiatan kami dalam pengembangan bahan alam bahari dari Pantai Bondet. Melalui pemanfaatan cangkang kerang hijau sebagai bahan dasar body scrub, kami belajar bahwa kekayaan laut Indonesia bukan hanya keindahan alamnya, tapi juga potensi besar yang bisa diolah menjadi inovasi bernilai. Kami berharap penelitian sederhana ini dapat menjadi langkah kecil untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pemanfaatan limbah laut secara bijak dan berkelanjutan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di penelitian berikutnya. Pertahankan atau melupakan